Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kenapa sesama orang-orang makrifat itu tidak saling panas, tapi hawanya sejuk, adem, bisa saling bekerja sama? Li'annal makrifata karena setuhune makrifat la tadiku iku ora ciut apa makrifat adil arifina saking wong-wong kang makrifat kabeh. Jadi orang pengen makrifat mengenal Gusti Allah itu masih terbuka lebar. Kalau ada orang makrifat bukan berarti itu tertutup bagi saya. Gambarannya secara ilustrasinya melihat meneropong bintang, silakan aja. 1 juta orang meneropong bintang juga ya, itu nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau 1 juta orang pada daftar jadi PNS, wah, ya kan? Wah, itu saling berjubel-jubel kan? Peluangnya semakin kecil, semakin kecil. Pengen menguasai suatu pasar, wah tentu berjubel-jubel, saingannya banyak. La tadiku adil arifina saking wong-wong kang makrifat. Walil maklumu bahkan utawi objek pengetahuan. Objek pengetahuan al-wahidu kang siji. Ya'lamu iku bisa ngerti, bisa weruh ing maklumul wahid alfu alfi alimin sapa 1 juta orang alim. 1 juta orang meneropong bintang Saturnus, planet Saturnus, tidak ada soal, semuanya punya kesempatan yang sama. Wa yafrahu, bisa bergembira, wa yufrahu, dirasakan senang, wa yufrahu, dirasakan senang bimakrifatihi, apa mengenal al-maklumil wahid. Semua bergembira meneropong bintang Saturnus. Ibaratnya nggak ada pengaruh Pak, 1 juta mau berapa orang, 10 juta kayak 100 juta semuanya pakai teropong bintang semua, nggak jadi soal. Wa yultadzu lan dirasa nikmat bihi apa iki al-maklumul wahid. Wala tungqasu lan ora dikurangi ladzatu wahidin apa kenikmatane 1 orang bisa babi ghairihi kelawan sebab liyane wahid. Meskipun ada banyak orang, semua merasa nikmat. Bal yahsulu, bahkan muncul bikasaratil arifina, kelawan akeh wong-wong kang makrifat ziyadatul unsi apa tambah adem. Nah ini yang menyebabkan kondisi orang zaman dulu adem-adem, orang-orang makrifatnya masih sangat banyak. Suasananya tenang, teduh, orang yang mengenal Allah sangat banyak. Kalau sekarang kan orang-orang yang arifnya tinggal sedikit. Yang ada rebutan pengimaman, rebutan jadi khotib, rebutan punya kedudukan, rebutan macam-macam itulah. Jadi hawanya panas. Hawanya panas. Di masjid aja sekarang banyak masjid yang suasananya panas. Ya itu karena rebutan pengaruh itu. Rebutan pengaruh. Kalau mereka orang-orang dulu itu adem-adem, karena yang mereka cari bukan masalah pengaruh, tapi ya semata-mata makrifat billah. Jadi suasananya adem. Kalau saya meneropong bintang sendirian ya kurang enak ya. Tapi kalau ada teman-teman yang pada neropong, wah senang juga. Ya, semangat, jadinya semangat. Wa samratul istifadati lan buahe ngaji wal ifadati lan mulang. Falidhalik, karena arah ikilah keterangan layakunu ora ono iku baina ulama idini ing dalam antara ulama-ulama agama. Maksudnya ulama yang betul-betul ulama beneran, ora ono muhasadatun opo saling panas, saling iri, saling panas, tidak ada. Kenapa? Li anna maksidahum, karena setuhune tujuannya ulama iddin ma'rifatullah iku semata-mata kenal Gusti Allah Ta'ala. Wa sedangkan hale utawi ma'rifatullah bahrun iku samudra wasi'un kang lebar. Silahkan semua orang makrifat itu tidak mengurangi kenikmatan yang lain. Wala dayqa ora ono ciut sempit iku maujud fihi ing dalam
bahrun wasi. Wa harduhum utawi tujuane ulama iddin al manzilatu iku kedudukan indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah. Wala deqalan ora ana sempit iku maujud aidan kalawan maning fima ing dalem kedudukan indallahi kang ing dalem ngarsane Gusti Allah taala. Li anna ajallama, kenapa sih tidak ada kesempitan? Li anna ajallama, karena setuhune paling agungnya nikmat. Nikmat teragung yang paling berkesan indallahi ing dalam ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala minan naimi saking kenikmatan ladzatu liqaihi iku nikmat berjumpa karo Gusti Allah. Wah, iya bagi orang yang benar-benar menggandrungi, wah udah. Zaman dulu pernah ada wisata luar angkasa. Kalau orang umum aja bisa wisata luar angkasa naik pesawat ulang-alik begitu, bayarnya berapa triliun gitu kan, berapa triliun gitu, boleh-boleh aja. Dan itu ada juga orang yang wisata luar angkasa berani bayar sekian triliun, nggak apa-apa, karena memang dia hobinya astronomi gitu kan. Betapa nikmatnya sampai bayar triliunan rupiah itu berani. Di Amerika atau di mana itu kan, NASA kalau nggak salah itu NASA. Saking nikmatnya bayar sekian triliun juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yaitu nikmat berjumpa, apalagi nikmat berjumpa dengan Allah. Baru menikmati bulan, bintang, Saturnus, aduh luar biasa, nggak apa-apa. Beli teleskop harga 10 juta juga nggak apa-apa sudah, demi bisa melihat bintang Jupiter, Saturnus, nggak apa-apa sebenarnya. Kalau orangnya akalnya itu akal seorang laki-laki, akalnya seorang pejantan, akalnya orang yang jantan, bukan akalnya orang impoten. Orang itu yang namanya impoten bukan cuma kelamin aja, akal yang impoten pun tidak sedikit banyak. Akal yang impoten, hati yang impoten, nggak kuat. Yang begitu-begitu nggak kuat, nggak mau. Tapi kalau akal yang kuat, nggak merasa rugi. Beli mikroskop nggak rugi. Harganya berapa ini mikroskop Nikon? Harganya 15 juta, nggak apa-apa. Ini duit juga masih ada. Buat apa duit dikantong-kantongin terus? Kalau buat beli mikroskop, mau buat apa coba? Emangnya duit kalau dikantong-kantongin aja, disimpen-simpen terus, kanggo apa maning coba? Nganak bukan. Ya kan? Kalau disimpen-simpen, ditinggal mati, yang menikmati anak cucunya. Enak temen gak ngapa-ngapain. Nah, itu. Tapi kami mani. Ya. Jadi bagi orang yang akalnya kuat, yang namanya harta itu adalah fasilitas untuk menambah kebahagiaan akal pikiran, kebahagiaan hati. Bagi orang yang akalnya jantan, harta itu adalah fasilitas untuk menunjang kebahagiaan akal dan hati, kebahagiaan jiwa. Nggak apa-apa, beli mikroskop Nikon harganya 15 juta, nggak apa-apa, belilah, beli. Mau buat ngapain lagi? Ditumpuk-tumpuk duit itu buat apa? Buat beli mikroskop aja atau teleskop, rasanya senang, insya Allah. Kalau sudah meneropong pasti senang. Ya yang sederhana saja. Jangan yang rumit-rumit teleskopnya. Tuh orang tuh kalau sudah cinta pengetahuan, duit buat menunjang itu. Kenapa kebahagiaan paling hebat itu kebahagiaan akal dan jiwa. Kebahagiaan paling luar biasa adalah kebahagiaan akal dan jiwa. Kalau kebahagiaannya lidah itu sangat terbatas. Kebahagiaannya lidah sangat terbatas. Di depan ada makanan enak, selama tidak tersentuh lidah, ya lidah tidak akan bahagia. Iya kan?
Di situ terhidang di meja itu makanan yang enak-enak. Terhidang makanan yang enak-enak. Selama makanan itu tidak tersentuh oleh lidah, ya nggak merasa bahagia itu lidah. Kebahagiaan hidung itu pun ada batasnya, rada mending daripada kebahagiaan lidah. Agak jauh dikit masih bisa merasakan bahagia. Tetangganya masak-masak, aromanya sedap sekali. Saya yang jadi tetangganya enak sekali ini. Hidung sudah cukup bahagia. Di situ ada orang jualan sate. Sekadar kita lewat aja, aduh ini bahagia, hidung sudah merasakan bahagia. Ada orang jualan ayam goreng, ada orang jualan sate gitu kan, kubut-kubut gitu, asapnya menyebar kemana-mana. Nah, kitanya meskipun tidak beli itu sudah cukup membahagiakan hidung lah, setidaknya bahagia di hidung. Tapi kalau udah agak jauh dikit ya sudah nggak merasakan bahagia. Kebahagiaan kuping begitu, agak mending lagi. Suara-suara yang merdu, suara yang enak, lenggam-lenggam yang enak, terasa meskipun agak jauh masih bisa kedengaran. Bahagialah telinga ini. Kebahagiaan lebih jauh adalah kebahagiaan mata. Waduh, selama mata bisa memandang keindahan, disitulah kebahagiaan mata. Tapi kalau akal pikiran, wah itu lintas ruang dan waktu, melintasi ruang dan waktu. Mata tidak bisa menikmati masa lalu, ya kan? Mata tidak bisa menikmati kebahagiaan tentang masa lalu karena nggak pernah melihat. Tapi akal pikiran tembus kepada ruang dan waktu. Apalagi kebahagiaan jiwa. Waduh, ini lebih dari itu semua. Alhasil berarti kebahagiaan yang luar biasa tidak terbatas adalah kebahagiaan jiwa. Kebahagiaan jiwa. Jadi orang yang dirangsang terus-menerus jiwanya itu menemukan kebahagiaan yang besar. Ibaratnya orang yang suka makan itu lidahnya selalu bahagia. Orang yang selalu makan lidahnya selalu menemukan bahagia, meskipun perutnya sakit juga. Kebanyakan makan kan perutnya sakit, tapi lidah sih bahagia terus. Habis menu ini kasih lagi menu lagi. Senang. Nah, asal sariawan. kebahagiaan lidah itu ketika dia bersentuhan dengan makanan. Begitu pula jiwa dan pikiran. Dia akan merasa bahagia ketika bersentuhan dengan sifat-sifatnya Gusti Allah. Waduh, sedangkan sifatnya Gusti Allah nggak ada batasnya. Maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali itu, para auliaullah itu selalu bahagia. Hidup bahagia, mati bahagia. Hidup bahagia, mati pun bahagia. Para wali. Dan kebahagiaan para wali itu tidak tergantung oleh apapun sudah. Tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas oleh materi. Meskipun nggak ada materi, senang aja para wali itu. Para wali tidak terbatas. Yang namanya jiwa itu kan bukan materi. Jiwa itu bukan materi. Maka semakin jauh dari materi, semakin tambah bahagia. Ini mereka ini. Belum pernah menikmati keindahan planet Saturnus sih sebabnya ini. Santri ini jarang yang pernah melihat keindahan planet Saturnus melalui teropong bintang. Jadi ya, apa iya sih benar-benar membahagiakan sampai teropong bulan, sampai ke impi-impi jadinya. Sampai ngimpi-ngimpi kayak ya terbawa-bawa mimpi saking senangnya meneropong bintang gitu. Belum pernah sih soalnya. Santri ini, dunia santri ini pelajaran ilmu falaknya rata-rata pakai rubuk, rata-ratanya. Ya ada juga santri yang belajar falaknya pakai teropong bintang, tapi ya tidak banyak. Maka idealnya setiap pondok pesantren itu idealnya punya teleskop teropong bintang. Harusnya punya teleskop idealnya ya. Ya. Biar bahagia bahwa di dunia ini
Tuh, di dunia ini ada yang lebih membahagiakan daripada urusan politik. Ada yang lebih membahagiakan daripada urusan warisan. Urusan warisan tanah sepetak 2 petak itu kan kecil sebenarnya. Naiklah ke atas Gunung Ciremai, wah nggak kelihatan kan. Betapa kecilnya apa-apa yang kita anggap gedean itu seketika kita naik ke atas Gunung Ciremai. Betapa kecilnya, apalagi kalau naiknya sampai ke bulan. Waduh, mana itu rumah saya? Nggak kelihatan. Mana itu rumahku? Nggak ada, itu nggak kelihatan. Jadi kalau orang hanya pengalamannya jalan-jalan di mall, maka dia tidak tahu bahwa di dunia ini terlalu banyak hal-hal yang sangat indah. Taunya mall aja sih, taunya mall aja. Nggak tahu keindahan Gunung Ciremai? Belum tahu. Keindahan laut? Belum tahu lagi. Gimana pengalamannya cuma di mall aja sih, gimana ini? Sempit sekali orang punya kebahagiaan, sangat sempit. Kumprung. Ini namanya orang rawan akan kesengsaraan. Orang yang sempit pengalamannya, ya rawan akan sengsara. Pengalamannya cuma di mall aja. Kebahagiaannya hanya dibatasi di mall. Nggak pernah jalan-jalan di pasar pesalaran, nggak pernah. Kurang piknik. Di pasar pesalaran aja nggak pernah. Apalagi pasar Jagasatru, Kanoman. Itu unik-unik. Pasar-pasar tuh, aduh. Pasar ayam. Punya ciri khas. Unik. Ada ciri khas tertentu lah sih. Dianggapnya keindahan itu hanya di Geraki Mall aja. Taunya Geraki Mall. Taunya Geraki Mall. Padahal dunia ini penuh akan seni, penuh akan keindahan, penuh akan makrifat. Jadi orang itu kalau ingin bahagia, ya perbanyaklah ilmu pengetahuan. Perbanyaklah, daya gunakanlah akal pikiran supaya selalu makan akal pikiran jiwa ini. Hidangkan terus makanan-makanan. Makanan-makanan apa? Makanan keilmuan maksudnya. Ibarat lidah disuguhi, habis sate apa nih? Duren. Habis duren apa nih? Es capolai. Es capolai apa lagi nih? Es kopior. Waduh, nah ini bahagia kan? Pengalamannya banyak ini. Sesama nasi jamblang. Jamblang mana nih? Jadi pintar nantinya lidah ini, pintar karena sudah terlatih makan. Sudah terlatih makan, akhirnya pintar. Begitulah akal pikiran mesti dikasih nutrisi, dikasih gizi biar bahagia, kebahagiaan lidah aja, taunya kita kan kebahagiaan lidah, maka memanjakan lidah. Ada makanan pembuka. Setelah makanan pembuka nanti ada makanan apa namanya tuh? Penutup. Bukan makanan intinya dulu. Bukan makanan pembuka, kemudian buah. Setelah buah makanan utama. Setelah makanan utama ada dessert. Ada makanan penutup. Aduh, Bapak Bondan. itu kan alangkah pinternya lidah nantinya. Alangkah bahagianya lidah. Dunia durian aja nggak habis-habis. Mau duren montong, duren petro, duren apalagi Singapura. Jadi selalu bahagia lidah ini. Tapi jangan hanya lidah yang pintar, kira-kira akal pikiran jiwa pun ikut bahagia. Itu. Jadi dikasih nutrisi terus-menerus. Kalau orang kurang pengalaman, kurang ilmu, ya udah hidupnya sengsara jadinya. Orang udik jadinya. Udik maning. Pengalamannya cuma di Geraki Mall aja. Pengalamannya cuma di Geraki Mall, di mall aja tahunya. Belum pernah sih. Piknik ke pasar ayam nggak pernah. Piknik ke pasar ayam nggak pernah. Piknik ke pasar pesalaran, melihat pasar Jagasatru nggak pernah. Pasar Gunung Sari nggak pernah. Aduh, tahunya cuma mall aja. Ya kan berarti wawasan ciut begitu. Wawasan ciut. Nggak tahu dunia ini lebar, banyak sekali seni. Jadi kembangkan kesenian.
Allah itu al-badi', kembangkan itu kesenian sebagai kebahagiaan jiwa. Nah, itu. Jadi wong tarekatku mencari kenikmatan. Ya nikmat lah, mereka tuh bahagia. Agama itu datang untuk membahagiakan manusia dunia akhirat. Cuma manusia untuk bahagia itu kan susah kan, pengennya tuh panas terus. Senang sih kamu tuh hidup, jangan kayaknya nyurang terus. Waduh, ada yang nyurang terus matanya, ada yang panas terus, ada yang ya macam-macam. Jangan gitu. Hasud itu pikiran panas, ngebul. Kepalamu, otakmu ngebul, jangan bikin ngebul lah. Jangan dibikin ngebul, ayo ditenangkan. Yang namanya agama itu membikin enak kok. Agama datang untuk membikin nyaman. Jadi kebahagiaan sejati ini nih, kebahagiaan sejati. Karena kalau kebahagiaan lidah semakin pinter, semakin banyak makan, yang jadi korban nanti perutnya. Itu yang jadi korban perutnya. Lidahnya sih bahagia, tapi jantungnya, kolesterolnya, gula darahnya, lah itu kan. Tapi kalau kebahagiaan alam pikiran, bahagia semua nantinya. Kalau hanya membahagiaan lidah, ya lidah sih benar, bahagia, betul. Tapi nanti ada efeknya, macam-macam. Kolesterolnya lah, kadar gulanya lah, tensi darahnya lah. Li'anna ajallama karena setuhune paling agungnya nikmat indallahi kang ing dalem ngarasane Gusti Allah taala minan naimi saking kenikmatan ladzatu liqaihi iku nikmat berjumpa Gusti Allah. Kayak apa sih nikmatnya? Ya nggak bakal ngerti, susah. Rata-rata orang ya apa enaknya sih ketemu Allah, enak juga masuk surga, kawin dengan bidadari. Bidadarinya ada berapa aja? Hitung puluh. Itu dihitung sendirilah, saya nggak hafal. Dihitung sendirilah, saya nggak hafal. Kawin dengan bidadari kan enak begitu. Apa enaknya berjumpa dengan Allah? Ya ini karena orang yang tidak pernah membahagiakan alam pikiran. Jadi wawasannya ya wawasan itu saja. Dianggapnya masuk surga itu kenikmatan tertinggi. Padahal tidak. Surga itu kalau dalam bahasa ilmu hakikat masih hijab itu. Masih hijab itu, masih apa namanya? Penutup. Amatir, kenikmatan yang kelasnya amatir. Orang yang hidup di dunianya tahu kenikmatan itu wawasannya adalah kenikmatan ragawi saja. Ya, tahunya itu aja, puncaknya adalah masuk surga. Padahal selain raga, manusia itu ada kenikmatan jiwa. Belum tahu karena belum pernah melihat. Jadi kalau ingin membayangkan secara teori nikmatnya berjumpa dengan Allah, cobalah teropong itu bintang. Teroponglah itu bintang, pasti akan nikmat. Sampai ke bawah-bawah mimpi itu. Bisa sampai ke bawah-bawah mimpi, saking senang, nikmat sekali. Belum tahu bintang Jupiter kan? Betapa Jupiter tuh barunya Jupiter motor. Biasanya posisinya itu tepat di atas kalau Jupiter. Kalau dia lihat ada peta langitnya juga yang namanya itu Saturnus, apalagi belum tahu. Bener-bener ada cincinnya Saturnus, bener ada cincin. Nggak bohongan itu, nggak bohongan. Kayak di buku-buku memang ada cincin. Tuh, melihat planet-planet itu begitu nikmat. Apalagi kalau bertemu yang menciptakan ini planet-planet tuh, pasti lebih bahagia lagi. Walai salat ora ono iku fiha ing dalam mengkono ladzatul liqaihi. Mumanaatun opo berdesak apa saling menghambat. Mumanaatun opo saling menghambat wa muzahamatun lan berdesak-desakan. Tidak saling berjubel-jubel, semuanya bebas. Coba semua pakai teropong semua. Lihat teroponglah itu bintang Saturnus. Semua punya kesempatan nikmat yang sama. Wala yadiqulan ora sempit ora
wala yudayyiqu ora gawe sempit ba'dun nadhirina sebagiane wong-wong kang mandeg ala ba'din ora mempersempit ing atase sebagian sejene. Bal yazidu bahkan bertambah al unsu apa rasa senang bikatharatihim kelawan akehe an-nadhirin. Waduh, apalagi kalau 100 orang punya teleskop semua, neropong bareng-bareng semua. Aduh, rasanya bahagia. Bahagia. Tapi kalau 100 orang nyalon jadi kepala desa semua, rasanya gimana? 100 orang pegang teleskop semua, teropong bintang semua. Neropong Jupiter, Saturnus, Mars, semuanya. Coba rame dan menyenangkan suasananya tuh. Waduh. Tapi 100 orang nyalon jadi kepala desa semua. Semrawut. Wong yang dipilih cuma 1 orang, yang nyalon 100 orang. Gaduh, jadinya gaduh. Bal yazidu apa al-unsu rasa seneng bikatharatihim kelawan sebab akehe an-nadhirin. Naam, iya betul bahwa semakin banyak orang-orang yang makrifat tuh semakin menyenangkan suasananya. Idza qasada ing dalam nalikan, iya sudah begitu tadi ya ketentuannya. Tapi idza qasada ing dalam nalikane bermaksud al ulama usapa ulamanya, lamun je bermaksud ulamanya bil ilmi kelawan duwe ilmu, punya tujuan al mala ing harta supaya dapat amplop, supaya dapat berkat tuh wal jaha lan ing kedudukan tahasadu maka saling iri sapa ulama, saling iri. Aduh, kenapa bukan saya yang ngisi pengajian? Kenapa bukan saya yang ngisi ceramah? Kenapa Ustadz Anu? Iri kan? Faktornya sih itu amplop, rebutan amplop, rebutan berkat, rebutan kedudukan, jadi imam, jadi khotib. Jadi bisanya panas tuh itunya. Jadi yang namanya pengimaman itu sama dengan dunia. Iya, dunia. Rebutan jadi kiai, rebutan pesantren. Jadi pesantren itu dunia. Iya, dunia. Yang ilmu yang benar-benar akhirat yang ngajinya itu. Yang akhirat itu adalah ngajinya, bukan fisiknya, bukan kedudukannya. Jadi orang kok sampai membangun-bangun pesantren itu sebenarnya membangun dunia. Nah, akhiratnya gimana? Akhiratnya digunakan buat ngaji sebenar-benarnya itu aja kok. Jadi kalau orang bangun pesantren aja nggak ada ngajinya, ya pancen tujuannya untuk duniawi. Memang tujuannya untuk tujuan duniawi. Ngaji tidak mau, pesantrennya mau. Nah, ini namanya duniawi jelas. Saling hasud sapa ulama li annal mala karena setuhune harta a'yanun iku piro-piro benda wa ajsamun lan piro-piro fisik. Idza waqa'at ing dalem nalika tumibo jatuh apa a'yanul mal tumibo fiyadin ing dalem fiyadi wahidin ing dalem tangane wong siji. Kholat moko kosong anha saking a'yan yadul akhari apa tangane kang sejene. Jadi ketika masjid itu diimami oleh fulan, otomatis Zaid nggak bisa jadi imam di situ, ya kan? Nah, yang jadi Zaidnya sakit hati. Nah, saya kan juga nah ini akhirnya rebutan pengimaman. Ini rebutan pengimaman. Tapi kalau rebutan ilmu sih ya nggak bakalan sudah. Rebutan ilmu silahkan aja, nggak bakalan sudah. Ini apal jamaah taksir, saya pun ingin ngapalin jamaah taksir, ya nggak apa-apa. Kalaupun kamu sudah hafal jamaah taksir, bukan berarti saya bodoh tentang jamaah taksir. Ada kemungkinan saya pun bisa. Wa maknal jahi utawi maknaya utawi pengertiannya kedudukan pangkat adalah milkul kulubi. Pangkat di sini bukan hanya yang formal, bukan pangkat formal saja. Menjadi kapten,
menjadi letnan, bukan itu aja. Menjadi eselon, bukan itu saja. Tapi milkul kulubi iku simpati piro-piro ati, merebut hati masyarakat. Ake-akean jamaah. Jadi pangkat itu bisa juga yang sifatnya non formal. Begitu Zaid digandrungi, begitu Fulan digandrungi oleh masyarakat, yang jadi Zaidnya sakit hati, panas. Kenapa masyarakat pada ikutnya ke Fulan, bukan kepada aku? Ini sakit hati lagi. Wa mahmam tala alan ing dalam semangsane dadi kebak qalbu syahsin apa atiye wong bitakdimi alimin kelawan ngagungaken siji wong alim insarafa moko dadi budal sapa apa qalbu syahsin, dadi minggir apa qalbu syahsin an takdzimil akhari saking ngagungaken kiai sejene wong alim kang sejene itu. Itu kan ya Masya Allah, jadi saling persaingan gitu, saling panas-panasan. Au naqasa utawa berkurang apa ikilah takzim anhu saking al-akhar la mahalata kelawan pasti. Fayakunu moko ono zalika apa mengkono persaingan sababan iku dadi sabab lil muhasadati maring saling iri. Tapi wa idza tala ing dalem nalika kebak qalbun apa siji ati bil farahi kelawan bahagia, seneng bi ma'rifatillahi kelawan sebab kenal Allah, mendapatkan satu kesan ilmu. Lam yamna moko ora menghambat, ora nyegah dalika apa mengkono farah, ora nyegah an yam tali'a ing yen to dadi kebak qalbu ghairihi apa atiye wong sejen wong liya biha kelawan makrifat billah. Wa an yafraha lan yen to seneng bungah sapa ghair biha kelawan makrifat. Wal farqu utawi perbedaan bainal ilmi ing dalam antara ilmu wal mali lan harta iku annal malas tuhune harta la yahullu iku ora manggon apa harta fi yadin ing dalam siji tangan malam yartahil selagi ora pindah ailam yantakil sedurunge ora pindah selagine ora pindah apa mal adil yadil ukhra adil yadi saking tangan al ukhra kang sejen. Tapi wal ilmu utawi ilmu fi qalbil alimi kang ing dalam hati wong alim mustaqirrun iku tetap bertahan. Nah, bertahan aja, tidak ada, enggak pindah-pindah. Wa yahullu malah bisa menempati apa ilmu fi qalbi ghairihi ing dalam atiye wong alim sejen. Bitaklimihi kelawan ngurukane alim min ghairi an yartahila saking tanpa yen to pindah apa ilmu min qalbihi saking atiye alim. Jadi meskipun orang lain alim tapi saya kan masih punya ilmu. Yang bikin panas itu jamaahnya saya pindah ke jamaahnya kiai lain misalkan. Itu biasanya yang membuat suasana panas kan begitu. Bilang ladang. Dunia apapun lah, dunia agama yang manapun, mau orang Islam mau selain Islam, dalam dunia selain Islam pun begitu. Ada jemaat satu tempat ibadah pindah ke tempat ibadah yang lain, itu yang jadi pimpinan agamanya aduh sedih dan marah. Kenapa pindah ke yang lain? Itu ini. Jadi ya itulah orang tuh. Kalau jadi penyebabnya orang panas-panasan itu kan sebabnya kepentingan sih. Sebabnya urusan kepentingan. Kalau sama-sama makrifat billah sih ya enggak, sebenarnya enggak ada persaingan. Wal malu utahi harta ajsamun iku fisik-fisik wa a'yanun lan benda-benda. Wala halat iku kaduhi ajsam nihayatun utawi pol-polan ujung. Falau malaka. Lamun jemiliki al insanu manusia, seandainya ada hipotesis seseorang ini memiliki jami'ama ing semua aset ing kabehane harta fil ardi kang ing dalam bumi, lam yabqa maka ora tersisa ba'dahu ing dalam suwise insan malun opo aset harta ya tamallaku kang memiliki hu ing mal ghairuhu sapa liyane
liyane siapa tadi mau insan. Seandainya taruhlah dikuasai aset bumi ini oleh si fulan, maka yang lain-lain akhirnya jadi miskin semua, nggak punya harta. Tapi wal ilmu utawi ilmu la nihayata iku ora ono ujung iku maujud lahu kaduwe ilmu. Jadi misalkan Zaid alim, yang lain pun fulan pun punya kesempatan alim. Umar punya kesempatan alim, Khalid punya kesempatan jadi alim. Wala yutasawwaru lan orang mungkin digambarkan, orang mungkin terjadilah, orang terbayangkan istiabuhu opo nyumrambahe ilmu, ngabehiye ilmu. Faman maka utawi sapa wonge awada iku membiasakan sapa man, membiasakan nafsahu ing atiye man. Dibiasakan apa? Dibiasakan al fikra ing berfikir fi jalalillahi ing dalem keagungan Gusti Allah, wa azamatihi lan keagungan Allah, wa malakuti ardihi lan kerajaan bumi Allah, wa samaihi dan kerajaan langit Allah. Sara maka dadi dalika apa mengkono makrifat aladza iku luwih nikmat. Tuh. Jadi orang pengen bahagia, pengen punya kebahagiaan yang seluas-luasnya adalah kebahagiaan ilmu. Lihat padi di sawah bahagia. Lihat pohon duren bahagia, lihat pohon mangga bahagia, lihat pohon sawo bahagia. Lewat pasar pesalaran senang, lewat apa namanya, senang semua, senang semua, ada seninya semua. Di mana-mana hatiku senang. Di mana-mana. Ada nilai seninya semua. Lihat pohon sawo, ada seninya. Kok bisa ada pohon sawo kok setiap kali yang tumbuh selalu doyong dan itu tidak rubuh, dan itu tetap hidup. Nah, ini kan ada seninya. Bisaan Gusti Allah menciptain. Ada seninya. Jadi pikiran ini tidak terpatri pada Gerage Mall saja. Orang yang hatinya ada hanya di mall aja itu berarti orang kurang wawasan. Hidupnya rentan akan kesengsaraan nantinya. Jadi jangan membiasakan main di mall, taunya nanti bahagia itu ada di mall aja. Reuni jening mall ya. Reuni ning mall ada. Reuni di mall ya. Perpisahan sekolah jadi mall. Perpisahan sekolah di mall. Ya ning bumi perkemahan taning di konon kan prigel lah. Reuni jening mall. Nggak habis pikir. Nggak habis pikir. Kayak kurang wawasan itu namanya, kurang wawasan. Wallahu a'lam bishawab.